Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Laila, 24 NJ 027, kelas manajemen A akan menjelaskan terkait tugas MSDM. Yang pertama ada struktur organisasi dan masing-masing bagian ada tugasnya. Yang pertama ada pemimpin atau CEO. Tugasnya mengambil keputusan strategi perusahaan karena CEO harus menentukan arah perkembangan perusahaan agar mampu bersaing dan tumbuh. Selanjutnya mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Pengawasan diperlukan agar semua departemen bekerja sesuai tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi dan misi menjadi pedoman utama yang mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan. Tugasnya mengelola keuangan dan anggaran perusahaan. Pengelolaan ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan dana digunakan secara efektif. Selanjutnya, membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan. Laporan dibutuhkan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengatur arus kas dan pembayaran. Arus kas harus dikelola dengan baik agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban finansial tepat waktu. Yang ketiga ada manajer produksi. Tugasnya mengatur dan mengawasi proses produksi agar efisien, agar seluruh proses berjalan lancar, tidak terjadi pemborosan waktu maupun bahan dan hasilnya optimal. Yang selanjutnya memastikan kualitas produk sesuai standar. Kualitas yang konsisten penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi aturan perusahaan. Yang keempat, ada manajer pemasaran. Tugasnya menyusun strategi pemasaran dan promosi. Strategi diperlukan untuk menarik pelanggan, mengenalkan produk, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, melakukan riset pasar dan analisis pesaing. Riset membantu memahami kebutuhan konsumen dan mengetahui posisi perusahaan dibandingkan kompetitor. Selanjutnya, meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Tujuan utama pemasaran adalah meningkatkan penjualan sekaligus memastikan pelanggan puas dan loyal. Yang kelima, staf keuangan. Tugasnya membuat catatan transaksi keuangan. Catatan diperlukan untuk memantau keluar masuknya uang dan menjaga keuangan tetap terkontrol. Selanjutnya, mengurus dokumen dan laporan administrasi. Dokumen keuangan harus rapi agar mudah diperiksa dan digunakan sebagai dasar laporan. Yang keenam, staf produksi. Tugasnya melaksanakan proses pembuatan produk sesuai instruksi agar produk yang dihasilkan sesuai standar, aman, dan memiliki kualitas yang sama. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keamanan area kerja. Kebersihan dan keamanan mencegah kecelakaan kerja serta menjaga kualitas produk. Yang kedua, saya mengadakan pengadaan lowongan pekerjaan pada bidang pemasaran karena pada bidang pemasaran kekurangan karyawan. Adapun spesifikasi pekerjaannya. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Poin ini penting agar karyawan mampu bekerja dengan baik, memiliki stamina yang cukup, serta mampu berpikir jernih saat menjalankan tugas. Yang kedua, umur maksimal 25 tahun. Batas usia ditetapkan untuk mendapatkan karyawan yang energik, cepat beradaptasi, dan memiliki semangat kerja tinggi. Yang ketiga, pengalaman kerja minimal 1 tahun. Pengalaman dibutuhkan agar kandidat sudah memahami dasar pekerjaan pemasaran hingga dapat bekerja tanpa banyak pelatihan tambahan. Yang keempat, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perusahaan membuka kesempatan yang sama bagi semua pelamar agar proses rekrutmen tetap adil dan sesuai prinsip non-diskriminatif. Yang kelima, jenjang pendidikan S1. Pendidikan S1 diperlukan untuk memastikan pelamar memiliki kemampuan analisis dan dasar pengetahuan yang memadai di bidang pemasaran. Selanjutnya, adapun syarat dan ketentuan. Yang pertama, fotokopi ijazah S1 sebagai bukti resmi bahwa pelamar telah menyelesaikan pendidikan sesuai kualifikasi. Yang kedua, fotokopi KTP. Dokumen ini diperlukan untuk memverifikasi identitas dan data pribadi pelamar. Yang ketiga, fotokopi KK. Digunakan sebagai data tambahan untuk memastikan keaslian identitas dan informasi keluarga. Yang selanjutnya, pas foto 4x6 3 lembar. Foto diperlukan untuk keperluan administrasi dan identifikasi dalam proses seleksi. Selanjutnya, fotokopi akte kelahiran. Bukti sah identitas dan kewarganegaraan digunakan untuk verifikasi data pribadi dasar yang tercantum dalam dokumen lain. Selanjutnya, surat keterangan bebas narkoba.
memastikan calon pegawai bersih dari penyalahgunaan obat terlarang, menjamin integritas dan kesiapan fisik atau mental untuk bekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, daftar riwayat hidup atau CV. Memberikan ringkasan komprehensif mengenai latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan calon pegawai menjadi dasar pertimbangan penempatan posisi. Yang terakhir, surat keterangan sehat. Memastikan kondisi fisik mental calon pegawai layak untuk melaksanakan tugas pekerjaan tanpa hambatan kesehatan yang berarti. Selanjutnya, aspek kepentingan pegawai baru. Aspek kepentingan pegawai baru yaitu yang pertama, penghasilan. Pemberi kerja menjelaskan besaran penghasilan sesuai bidang. Penjelasan ini penting agar pegawai baru memahami jumlah pendapatan yang akan diterima dan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai gaji. Transparansi gaji juga membantu pegawai merasa dihargai. Pertanyaan penerima kerja tentang bonus. Pegawai wajar menanyakan bonus untuk mengetahui apakah ada tambahan pendapatan selain gaji pokok, sehingga mereka bisa memperkirakan total penghasilan. Yang kedua, jam kerja. Pemberi kerja menjelaskan durasi dan aturan jam kerja. Penjelasan jam kerja penting agar pegawai mengetahui kewajiban waktu yang harus dipenuhi, termasuk waktu istirahat, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan aturan perusahaan. Pertanyaan penerima kerja tentang sanksi keterlambatan. Pegawai perlu mengetahui konsekuensi jika datang terlambat, agar mereka dapat bekerja lebih disiplin dan mematuhi aturan perusahaan. Yang ketiga, hak cuti. Pemberi kerja menjelaskan aturan pengajuan cuti. Penjelasan ini diperlukan agar pegawai memahami prosedur dan hak cutinya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat ingin mengajukan cuti. Pertanyaan penerima kerja mengenai batas cuti. Pegawai menanyakan jumlah hari cuti untuk mengetahui hak mereka secara jelas agar bisa merencanakan cuti dengan tepat. Yang keempat, fasilitas disediakan. Fasilitas disediakan. Pemberi kerja menjamin bahwa mereka telah menyediakan fasilitas yang sesuai dan memadai untuk setiap bidang atau departemen. Hal ini memastikan pegawai dapat bekerja secara efektif dan efisien karena didukung oleh alat dan lingkungan kerja yang relevan dengan tugas spesifik mereka. Penilaian pegawai menurut skala. Poin ini merinci hasil evaluasi kinerja seseorang pegawai, menunjukkan sistem penilaian formal perusahaan. Informasi dasar penilaian. Penilaian ini dilakukan terhadap karyawan Verna Elisa dari Departemen Pemasaran pada tanggal 19 November 2025 dan dinilai oleh Zahratul Laila. Hal ini memberikan konteks dan penilaian kinerja tersebut dilakukan. Unsur dan hasil penilaian berdasarkan skala 5 yaitu amat baik hingga 1 yaitu kurang. Hasil penilaian menunjukkan kejujuran dan kesopanan dinilai amat baik dengan bobot 5, menunjukkan integritas dan sikap yang sangat baik dalam berintegrasi. Yang kedua, komunikasi dinilai baik dengan bobot 4, menandakan kemampuan bertukar informasi dan koordinasi yang memuaskan. Yang ketiga, tanggung jawab dinilai sedang dengan bobot 3, menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal kepemilikan dan penyelesaian tugas. Selanjutnya, kedisiplinan dinilai cukup dengan bobot 2, mengindikasikan bahwa aspek kehadiran dan ketaatan terhadap aturan perlu diperbaiki secara signifikan. Selanjutnya kesimpulan total nilai. Dengan total nilai 19, hasil ini akan menjadi dasar perusahaan untuk memberikan umpan balik, menentukan area pelatihan dan pengembangan yang spesifik, serta mempertimbangkan prospek karir Verna Elisa di masa depan. Selanjutnya, nilai pegawai menurut checklist. Poin ini merinci hasil evaluasi kinerja seseorang pegawai, menunjukkan sistem penilaian formal perusahaan. Informasi dasar penilaian.
Penilaian ini dilakukan terhadap karyawan Verna Elisa dari Departemen Pemasaran pada tanggal 26 November 2025 dan dinilai oleh Zahratul Laila. Hal ini memberikan konteks dan penilaian kinerja tersebut dilakukan. Konteks hadir bekerja sesuai jadwal diberikan bobot 6 karena kehadiran Verna tercatat teratur sesuai jam kerja yang ditetapkan, menunjukkan disiplin waktu yang baik sebagai dasar komitmen kerja. Yang kedua, bersedia bekerja sama dengan karyawan lain, diberikan bobot 7. Karena menandakan kolaboratif, Verna menunjukkan sikap kompetitif dan kesediaan untuk berintegrasi positif serta membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas tim atau departemen. Selanjutnya, menyelesaikan tugas sesuai tanggal waktu, diberikan bobot 5 karena tugas-tugas yang diberikan kepada Verna selalu diselesaikan untuk dikirimkan sesuai dengan deadline yang ditentukan, mencerminkan kemampuan manajemen waktu yang efektif. Selanjutnya, bersedia menjaga kerapian dan kedisiplinan kerja, diberikan bobot 6 karena rapi dan tertib. Verna memelihara kerapian area kerjanya dan mematuhi semua prosedur serta aturan yang berlaku di kantor, menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir. Yang selanjutnya, mematuhi jam istirahat yang ditentukan, diberikan bobot 5 karena Verna menggunakan waktu istirahat sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan kembali bekerja tepat waktu, menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan waktu istirahat perusahaan. Kesimpulan total nilai, dengan total nilai 29, hasil ini akan menjadi dasar perusahaan untuk memberikan umpan balik serta mempertimbangkan prospek karir Verna Elisa di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.